show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Saya buka dulu ya. Dimulai Ya. di absen yang hadir via dari ada di kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama-tama yang terhormat Ibu Suharti Sirajuddin MPD MF Pisau, kemudian yang terhormat Ibu Sulfiani SSI MSI selaku Wakil Dekan 1, yang terhormat Dr. Haji Samsuni Karsel SAG MSI Wakil Dekan 2, kemudian Ibu Kaprodi Arafa Nur Fadila SSI MSI, dan Andi Menar Dwi Lantisar SKMKes selaku UPN, dan tim auditor saya Muhammad Ihsan Amar Eskom. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan audit pada prodi bioinformatika. Kami di sini bukan mencari kesalahan, tetapi kami kesini untuk mencocokkan data sesuai dengan pernyataan yang Ibu kirimkan ke aplikasi kami, ya. Jadi mohon kerjasamanya Ibu untuk menyiapkan baik dokumen ataupun berkas-berkas sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan standar yang kami ajukan, ya. Kira kita bagi sistemnya saja, standar 1, 2, 3, dan 4 mungkin sama Pak Iksan, standar 5, 6, 7, 8 sama saya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh lead auditor, jadi kami datang itu bukan untuk menjadi hakim atau menjadi jaksa atau sejenisnya lah. Jadi kami cuma datang sebagai cerminan dari apa yang kemudian telah Ibu tulis dalam standar. Itu yang akan kami klarifikasi kesesuaiannya, ya. Nah, jadi sesuai dengan hasil pembagian dari Ibu lead auditor, jadi saya akan membahas standar pendidikan. Jadi semuanya saya lihat ini full standar pendidikan, dari standar kompetensi itu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses, dan standar dosen dan tenaga kependidikan, ya. Baik, jadi saya pertama mulai dari standar kompetensi lulusan. Ya, sesuai dengan yang Ibu telah kirimkan ke LPM yang telah di-share ke auditor terkait dengan tabel rumusannya. Ya, pertama di standar kompetensi lulusan, saya mau tanya dulu, apakah Ibu sebagai ketua prodi, sebagai yang pelaksana ketua prodi ya saat ini mungkin, ataupun bersama dengan fakultas, apakah telah menetapkan visi misi dari program studi? Untuk penentuan visi misi, kami masih dalam proses penyusunan kurikulum. Jadi untuk proses kurikulumnya itu baru dilakukan sekitar minggu lalu. Jadi untuk saat ini masih tahap pembentukan tentang visi misi, CPL dan lain sebagainya. Iya, masih di visi misi dulu. Berarti belum ada visi misi yang sudah ditetapkan. Ada, tapi masih perlu persetujuan. Iya, kan begini Bu, ini pengalaman juga dan hasil kemudian hasil workshop juga ya, pelaksanaan workshop dan bimbingan juga oleh up quality pada saat itu, yang mana dihadirkan juga oleh LPM, bahwasannya itu dijelaskan kurikulum itu dengan misalnya visi misi itu pelaksanaan, kalaupun dalam model workshop itu sebenarnya pelaksanaannya berbeda.
Nah, contoh misalnya di prodi kami itu tersendiri, jadi begitu kemudian telah ditetapkan organ-organnya, pengelolanya, itu kita langsung melakukan workshop visi misi dulu. Karena kan kita pasti bermula dari situ, ingin menyusun rencana strategis, ingin menyusun kurikulum, ya. Nah, itu pasti semua mengacunya ke sana. Karena kan kurikulum artinya menggambarkan seperti apa proses akademiknya nantinya untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, dalam menentukan kompetensi lulusan itu kan dilihat dari kompetensi penciri program studi yang termuat di visi misi. Nah, itu apakah kegiatan workshopnya setidaknya mungkin sudah ada proposal perencanaan atau apa seperti itu untuk visi misinya. Ada ritnya, ada skemanya. Jadi setelah workshop itu kami masih paling lambat 2023 ya, berarti ada skema atau rit yang kita buat. Sekarang kan baru 2021 sudah berapa keterlambatan visi misi itu dan nggak ada beberapa poin yang kami baru kirim dan belum ada balasannya. jadi sampai ini Maksudnya balasan dikirim kemana dan menunggu balasan dari mana? Jadi kemarin kami itu dari UI, kebetulan di sana juga ada konsentrasi juga dari kami mau ada UI dan IMDL. Jadi di itu ada konsentrasi di Info. Kalau di IMDL itu dia ada produksi kita. Jadi kami berinisiatif untuk melakukan sharing bagaimana sebaiknya kondisi info yang ada di layar universitas. Iya. nggak ada, Ini dokumen kurikulumnya. belum ada. Dokumen kurikulum di dalamnya ada visi misi. Standar penelitian Pak. Ini iya, tapi kalau dokumen visi misi tidak ada ya? Tidak ada dokumen, tidak ada maksudnya dokumennya. Ini kan kita sudah punya visi misi, tapi apa sudah ditetapkan oleh fakultas begitu? Ataukah ada rektor belum? Jadi visi misi belum ditetapkan ya? Ada tidak perencanaan Pak? Belum ada tidak perencanaan mingguan. Ya, bukan standar visi misi, tapi visi misinya maksudnya apakah sudah ditetapkan? kami satukan, cuma nanti pelaporannya tinggal kami pisahkan. Jadi sebenarnya untuk pencirinya pun visi misinya pun kemarin itu kami mengundang langsung dari asosiasi. Selama ini kami menganggap bahwa tidak ada asosiasinya, ternyata asosiasi dari Bioinfo itu adalah kami ya, MABI Masyarakat Bioinfo dan Biodiversitas Indonesia. Itu jadi salah satu anggota dari MABI ini, bahkan dia mantan ketuanya itu sebagai narasumber kami kemarin, Bapak Dr. Arli. Beliau memang alumni S3 Bioinfo di Jerman dan beliau juga
juga sebagai dosen di 3L ya, di 3L yang salah satu prodi yang ada di infonya. Ya, terkait visi misinya kemarin sudah dibicarakan, dan saya kira ada kemarin yang disarankan pencirinya, kalau saya tidak salah, ini Ibu Arafa, kenapa tadi disampaikan? Jadi ada penciri yang ditetapkan kemarin, cuma mereka memang masih butuh konsultasi lanjut. Jadi ini baik biomedis maupun bioinfo sebenarnya kemarin hasil workshopnya itu mereka masih berlanjut konsultasinya, baik dari segi visi maupun karena mereka melihat kemarin dia maunya pada saat diundang itu sudah siap semuanya terkait visi misi dan kurikulum. Ternyata kan kemarin isi dari baik dari visi masih general, kemudian kurikulumnya pun kemarin belum mengacu ke ini dari penciri ya berbasis KPT baik di bioinfo ataupun nano. Makanya mereka kemarin menyarankan untuk konsultasi lebih lanjut. Makanya tadi disampaikan oleh Ibu Arafa bahwasanya ini belum fix untuk penetapan visinya karena menunggu dari ini konsultasi kembali ke asosiasi dan Ibu Dr. Fadila juga. Nanti setelah itu kami ada SK memang penetapan mulai penetapan ketua penetapan panitianya, kemudian ada berita acaranya. Cuma kemarin disatukan ya, jadi tadi kita rencananya mau pisahkan, tapi memang pelaksanaannya kemarin kita sama karena waktunya ini saja menetapkan waktu untuk mereka mengikuti kegiatan workshop ini butuh sampai 2 bulan. Kami konsultasikan waktu kapan dia bisa 1 hari full, itu pun lagi ini konsultasi baliknya pun juga sampai sekarang masih ini ya, belum ada balasan sampai sekarang untuk penetapan itunya. Jadi nanti kalau setelah itu kami akan fakultas akan menetapkan visi misi terkait dokumen-dokumennya ya sudah ada mulai ditetapkan dan rencana nanti setelah kami tetapkan untuk penetapannya. Iya. Infom ya selaku tim auditor untuk prodi S1 bioinformatika beserta tim dosen dari bioinformatika sendiri yang lagi ya sebagai selaku auditi. Ya, jadi mungkin sedikit saya sampaikan terkait bioinformatika ini. Jadi mulai dari kurikulum sendiri yang memang terlambat untuk dilokakaryakan. Kami seharusnya padahal untuk SK pendiriannya sendiri itu dia di Januari 2020. Nah, jadi seharusnya dari tahun lalu kita lokakaryakan, cuma memang baru sempat dapat izin. Begitupun juga untuk mencari narasumbernya, karena kami sendiri kebingungan kemana mencari narasumber untuk prodi yang langka ini. Iya, yang langka. Akibatnya mahasiswanya juga ikut langka. Jadi kemarin itu sebenarnya harus sudah membuka program studi, cuma mahasiswanya hanya 21 orang. Kami belum bisa membuka kelas dan belum izin juga untuk melokakaryakan, jadi baru sempat ini. Jadi untuk terkait kurikulumnya beserta visi misinya sementara berproses konsultasi lebih lanjut kepada dari komunitas, dari asosiasi beserta institusi pendiri bioinformatika sendiri. Nanti kami fakultas setelah itu akan
mengeskakan untuk penetapan kurikulumnya beserta visi misinya. Kalau SK untuk kepanitiaannya ya sudah ada. Adapun tadi terkait semua proses pembelajaran, proses penilaian itu belum ada, termasuk penjabaran belum dibuat karena belum fix ini mata kuliah untuk semester satunya, masih perlu dibicarakan lebih lanjut ya, karena jadi belum ada penjabaran dan karena mahasiswanya juga sampai sekarang belum ada. Saya dengar tadi Pak Isan cari yang penjabarannya, kemudian formulirnya. Formulir, kalau formulir ya nanti berurusan sama ini GKM ya, UPM di fakultas, boleh UPM-nya fakultas. Kemudian isi pembelajaran satu tadi disampaikan yang bisa kalian laksanakan itu untuk menjadi anggota dari kompetensi kalian, karena untuk bioinformatika sendiri baru MABDI ya, dan MABDI itu bisa sebagai individu maupun sebagai bidangkan untuk institusi. Jadi untuk perguruan tinggi boleh, ada biayanya tersendiri, dan untuk individu juga boleh. Jadi kalian boleh masuk di situ. Kemudian untuk kompetensi sendiri juga, saya kira untuk masing-masing kompetensi ada ya, ada ini ya. Untuk menjadi keanggotaan profesi, untuk mikrobiologi ada, bioteknologi ada, karena saya sendiri kimia juga ada. Jadi karena itu juga diwajibkan dan digunakan nanti pada saat diperlukan, pastinya pada saat akreditasi. Kemudian untuk pedoman akademiknya ya, untuk pedoman semua nanti tinggal untuk terkait akademik atau kepegawaian ya, bisa rajin ke fakultas, nanti bisa diperlihatkan seperti aturan kedepannya. Jangan sampai tiba-tiba besok langsung mahasiswanya 20 orang. Amin. Ada persiapannya, jadi ya dari sekarang yang perlu dipersiapkan. Jadi kita bersyukur didatangi oleh kedua tim auditor ini memberikan masukan-masukan buat prodi, khususnya prodi yang baru ini. Ya, saya kira itu yang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kayaknya lebih banyak kekurangannya. Ya dimaklumi saja ya, dosennya pun masih dalam proses NIDN. Kami berusaha tetap memberikan pengajaran, itu pun yang memberikan dari program studi yang ada di sini yang terkait bidangnya di D3KM. Adapun nanti untuk RPS-nya saya kira Ibu Arafa mungkin yang karena ada pengalaman 1 semester mengajar di semester ini yang menggunakan 9 kolom itu sudah diberikan dari format dari prodi D3KM ya. Cuma untuk mengikuti pelatihan belum ya, itu yang masukkan lagi buat prodi untuk kami juga fakultas terkait pelatihan penyusunan RPS, khususnya bagi dosen yang baru dan prodi yang baru ini. Karena selama ini cuma hanya masih menggunakan, tapi saya nggak tahu kalau beliau paham atau bagaimana ya. Terkait nanti juga disampaikan pedoman mata kuliah yang ada praktikumnya, disiapkan modul-modulnya, kemudian praktek lapangannya juga harus tetap ada itu pedoman untuk praktek lapangan prodi yang harus siapkan itu. Untuk formatnya nanti kami berikan tinggal prodi yang membuat itu semua disiapkan. Ya, mumpung saat ini memang ada mahasiswa dan mudah-mudahan nanti bisa buka 1 kelas, jadi siapkan dari sekarang semuanya. Kalau
prodinya tahu sudah ada tempatnya di lantai 4. 4. Ya sama ya. Jadi nanti disiapkan persiapannya semua. Persiapan minimal nanti semester 1 dulu kita fixkan untuk mata